All right, now, your prime objective is to find and destroy. Dr. Kendricks is an American Republican. Dr. Kendricks is American midnight. This job is finding truth. Rowing quick. Whole team on me. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Jendela Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 11 yang membahas mengenai operasi khusus yang dilakukan oleh Navy SEAL atau pasukan elit yang hanya berjumlahkan 7 orang saja. Film yang akan kita bahas ini berjudul Tears of the Sun. Dalam situs IMDb, film ini mendapati rating yang cukup baik, yakni sebesar 6,6 dari 10. Ya sudah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan fakta bahwa pada saat itu Nigeria tengah mengalami kekacauan dan kerusuhan akibat permasalahan antar etnis. Perang saudara dan aksi kudeta militer menyebabkan banyak korban jiwa. Mustafa Yakubu adalah seorang jenderal yang memimpin kudeta pemerintahan Presiden Samuel Azuka. Kini Yakubu dan pasukannya atau para pemberontak telah menduduki Nigeria dan melakukan berbagai kekejaman yang tidak pandang bulu. Suku Igbo yang merupakan mayoritas di Nigeria memilih untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi dari kota untuk mencari tempat perlindungan. Kebanyakan dari mereka memilih untuk berlindung di hutan dengan membangun pemukiman. Meski begitu, Jenderal Yakubu tidak kehabisan akal, di mana Jenderal Yakubu kala itu menugaskan anggotanya untuk menyisiri hutan dan membabat suku Igbo atau etnis lainnya yang juga tengah bersembunyi. Mengetahui hal itu, Amerika Serikat lantas mulai mengevakuasi orang-orang di kedutaannya dengan menggunakan helikopter dan membawanya ke lepas pantai Afrika ke kapal USS Harry S. Truman atau lebih sederhananya kapal induk. Yap, ini adalah pasukan elit Navy SEAL yang baru saja menyelesaikan tugasnya dengan menyelamatkan orang-orang Amerika. Selepas tugas itu, Bill yang merupakan kapten di sini lalu mendatangi mereka dan menugaskan untuk Navy SEAL kembali menjalankan misi barunya. Dalam briefing ini dijelaskan secara detail bahwa Navy SEAL ditugaskan untuk menjemput Dr. Lena Kendricks yang tengah bertugas di pedalaman hutan Nigeria. Tidak hanya itu, di sana juga terdapat 2 suster dan seorang pendeta. Jadi misi utamanya Navy SEAL adalah hanya menyelamatkan orang-orang Amerika saja sebelum para pemberontak datang ke hutan itu. Sebelum menjalankan misinya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Ini adalah Letnan Waters yang merupakan pemimpin dalam timnya, yang terdiri dari 7 orang, sudah termasuk dengan Letnan. 7 orang itu adalah Z, Leg, Red, Flea, Slow, Slick, dan sang Letnan. Operasi khusus itu pun dijalankan. Ketika salah seorang suku Igbo tengah mengambil air, lalu tiba-tiba saja. Yap, itu adalah Letnan besertakan para prajuritnya. Letnan meminta kepada perempuan tersebut untuk diantarkan menemui Dr. Lena. Untuk kemudian diantarkanlah Letnan bersamakan prajuritnya untuk menemui Dr. Lena.
Langsung saja ke poinnya, di mana kedatangan Letnan ke sini adalah menjemput Dokter Lena bersamakan dengan dua susternya. Tidak ketinggalan juga pendeta yang terdapat di hutan ini. Di samping Letnan yang tengah berdiskusi dengan Dokter Lena, prajuritnya tetap siaga untuk mengantisipasi serangan dari para pemberontak. Dalam diskusinya ini, Dokter Lena enggan untuk dievakuasi jika pasien maupun orang-orang yang ada di hutan ini tidak turut diselamatkan. Not leave without my people. This jungle is filling up with rebel troops. When they get to this mission, they will kill. Menurut Letnan, percuma saja jika Dokter Lena memilih untuk stay di sini, karena jika pemberontak atau milisi lokal datang kemari, maka sudah jelas pemukiman ini hanya tinggal nama. Sempat keduanya berdebat, tetapi pada akhirnya cowok selalu saja mengalah, sehingga Dokter Lena kini bisa membawa pasiennya maupun orang-orang yang tinggal di hutan ini. Get your people together. We leave in a half an hour. Thank you, Lieutenant. Why don't we just get Dr. Tranker the fuck out? Can only bring what they can carry on their backs. Roger that. Proses mengemasi berlangsung hingga pagi hari, di mana pasien yang sakit parah alias tidak bisa berjalan, tidak diikutsertakan dalam penyelamatan. Di samping itu, pendeta serta dua susternya memutuskan untuk tetap di sini agar bisa merawat orang-orang yang terluka parah. Berangkatlah mereka menuju titik di mana helikopter akan mendarat. Come on, we gotta move a little quicker than this. Come on. Oh, we've got... God already left Africa. Lots of trees. Gonna rest for 30. Di malam harinya, mereka memutuskan untuk menunggu kedatangan helikopter dengan beristirahat, sehingga mereka harus mengatur perimeter agar orang-orang di dalamnya terlindungi. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba saja untuk mencegah terjadinya baku tembak, maka mereka memutuskan untuk bersembunyi. Dirasa sudah aman, lantas mereka pun memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Namun ternyata ada seorang yang tertinggal dari mereka, yang beruntungnya seorang itu berhasil diamankan oleh sang letnan. Find us a safe place to rest. Go on, man, go. Now is good. Go. Keesokan harinya di desa tempat sebelumnya Dokter Lena tinggal, di gereja kedatangan para pemberontak. Pendeta yang tidak diketahui namanya itu memohon untuk jangan dibunuh, karena di tempat ini tidak ada pasukan dan yang ada hanya orang sakit. Namun para pemberontak itu yang memang pada dasarnya memiliki sifat psikopat, memutuskan untuk membabatnya hingga tak ada yang tersisa. No, signore, no, per piacere. This is Star One, my ETA, your location 5 minutes. Untuk menentukan titik pendaratan, Navy SEAL perlu menggunakan asap sebagai penanda. Dan setelah menunggu lama, akhirnya helikopter pun hadir juga. Navy SEAL langsung menuntun Dokter Lena dalam memasuki helikopter. Dokter Lena di sini baru tersadar bahwa ternyata Letnan Waders telah mengelabuinya. Navy SEAL langsung meninggalkan suku Igbo begitu saja, karena memang itu adalah tugas utamanya.
Rasa kemanusiaan benar-benar diuji dalam hal ini. Apakah sebuah misi harus mengesampingkan rasa manusiawi dengan meninggalkan suku Igbo yang jika ditemukan oleh para pemberontak, pastinya mereka akan gugur semua. Helikopter di sini terbang melintasi desa yang sebelumnya ditinggali oleh Dr. Lena, di mana dapat kita saksikan langsung bahwa para pemberontak itu memang benar-benar kejam dengan tanpa meninggalkan seorang pun untuk hidup. Melihat hal itu, Letnan pun memutuskan untuk kembali. Let's turn it around. You can only take 12 people. Di sini, Letnan hanya menyediakan 12 orang saja yang bisa menaiki helikopter. Sedangkan sisanya, termasuk Navy SEAL itu sendiri, akan berjalan menuju perbatasan Kamerun. Di mana perbatasan Kamerun itu adalah titik teraman yang tidak bisa digapai oleh para pemberontak. Dari 12 orang itu, 11 orangnya adalah anak-anak sementara satunya adalah orang dewasa yang bertugas untuk menjaganya. See Cameroon. Kini, tugas mereka berarti satu-satunya adalah harus sampai ke Kamerun yang akan memakan waktu lebih dari 2 hari karena mereka harus berjalan kaki. Selang kurang lebih 8 jam dari mereka meninggalkan posisi pendaratan, Panglima perang dari pasukan pemberontak ini tidak sengaja menemukan bom asap yang sebelumnya digunakan oleh Navy SEAL sebagai penanda. Panglima perang yang bernamakan Jamal ini lantas melapor kepada komandannya yang bernamakan Bonge. Jamal dan Bonge tahu jika helikopter as di negara ini terbatas. Jadi keduanya berasumsi bahwa sebagian dari suku Igbo pastinya berjalan melewati gunung untuk menuju Kamerun. Tanpa berpikir panjang, para pemberontak itu pun memutuskan untuk menyusulnya. Ketika tengah beristirahat untuk makan serta minum, tiba-tiba saja Slok dikagetkan dengan radar yang mendeteksi adanya pergerakan yang berusaha mendekati mereka. Slok lantas memberitahukan hal ini kepada letnannya. Navy SEAL berasumsi para pemberontak itu kemungkinan berjumlah kurang lebih 40 orang dengan jarak 10 km dari mereka beristirahat. Ini artinya jika mereka tidak segera bergerak, maka hanya dalam 6 jam lagi mereka akan baku tembak dengan para pemberontak. Got possible hostiles on our 6. Lantas mereka pun kembali melanjutkan ekspedisinya. Di suatu tempat di pedalaman hutan, Navy SEAL kini dapat menyaksikan langsung secara kasat mata bagaimana para pemberontak membersihkan etnis-etnis di negara ini. Ringside seats doing ethnic cleansing. Sir, we could go around them to the north. How strong? Counted 7 so far, sir. Could be more noches. Tanpa diskusi, Letnan Waters memutuskan untuk menghabisi para pemberontak itu dengan teknik cepat, tepat, dan senyap. Silent and quick. Gold team, on me. Let's go. Hide. Okay. I'll help you. It's okay. Let me take a look at that. I'm all right. Kid. It's only a fucking kid. Terdapat satu pemberontak yang masih hidup, di mana Z memperlihatkan kepada si pemberontak itu tentang perbuatan brengseknya itu. Kemudian, tanpa toleransi, Z pun langsung membabatnya, persis seperti apa yang dilakukan oleh si pemberontak.
Operasi selesai dengan kemenangan ada di pihak Navy SEAL. Beberapa ada yang bisa diselamatkan oleh Navy SEAL. Satu orang ada yang mengalami luka parah, yang mungkin hanya tinggal hitungan detik atau menit lagi mereka akan meninggal. Dari sini, Navy SEAL belajar bahwa menyelamatkan sesama adalah misi yang lebih mulia daripada hanya menyelamatkan nyawa orang-orang Amerika saja. Padahal Navy SEAL bisa menyelamatkan lebih dari itu. Satu korban yang mengalami luka parah akhirnya ajal pun menjemputnya. Selepas pembantaian tentunya hanya dukalah yang tersisa. Di suatu tempat pada malam hari, Dr. Lena menawarkan untuk mengobati lengan dari Letnan Waters yang tadi sempat terbacok. Jika tadi siang Letnan menolaknya, tetapi tidak ketika cewek cantik yang mengobatinya. Dr. Lena di sini bercerita bahwa suaminya telah meninggal dunia di tangan para pemberontak. Kini Navy SEAL sendiri menjadi lebih dekat dengan suku Igbo atau sohib-sohib dari Dr. Lena. Dalam tidurnya ini, Letnan Waters bermimpi tentang para pemberontak. Slok memberikan informasi terbaru tentang keberadaan para pemberontak, di mana radar telah mendeteksi bahwa para pemberontak itu semakin saja mendekati mereka. Seharusnya pada malam hari para pemberontak itu akan kehilangan jejak, namun nyatanya ini tidak. Sehingga Navy SEAL pun mencurigai bahwa ada pengkhianat di dalam kelompoknya. Tanpa berpikir panjang, Navy SEAL pun langsung membangunkan suku Igbo. Lalu Letnan bertanya kepada Dr. Lena, siapa saja yang baru bergabung di dalam kelompoknya. Step forward, you two, right now. On your knees. Who else? LT! Pria yang bernamakan Gideon itu langsung diperiksa dan ditemukan sebuah pemancar. Yap, pemancar inilah yang membantu para pemberontak dalam menemukan keberadaan Navy SEAL dan suku Igbo. Letnan langsung memperlihatkan penemuannya ini kepada suku Igbo dan bertanya apakah selain pemancar ini ada pemancar lainnya. Jika tidak ada yang mengaku, maka Letnan akan membunuh seseorang yang ada di hadapannya. Kemudian seseorang menghalanginya. Pria ini adalah Arthur Azuka yang merupakan anak dari presiden di Nigeria yang kini telah dilengsarkan secara keji oleh Yakubu. Lalu mengapa Arthur berkhianat kepada Navy SEAL dengan memberikan titik lokasinya menggunakan pemancarnya? Sebenarnya saya pun bingung dengan pertanyaan itu karena saya pribadi telah berusaha mencari informasi tetapi tidak kunjung temu. Alhasil menurut asumsi saya pribadi dengan menggabungkan beberapa informasi yang ada, Arthur yang merupakan anak dari Presiden Samuel itu menginginkan untuk Navy SEAL berperang dengan para pemberontak. Tujuan dari perang itu adalah Arthur ingin melampiaskan dendamnya kepada para pemberontak itu dengan memanfaatkan Navy SEAL. Jadi apakah Arthur bisa disebut sebagai pengkhianat? Jawabannya tidak. Hanya saja Arthur telah salah dengan tidak memandang apa yang ada di sekitarnya. Karena jika sampai para pemberontak baku tembak dengan Navy SEAL, jikapun Navy SEAL menang, pastinya akan ada saja korban jiwa. Tak ingin membuang waktu lebih lama, lantas mereka pun memilih untuk kembali melanjutkan ekspedisinya. Selang beberapa saat, lalu datanglah para pemberontak. Pemberontak itu melihat adanya seseorang yang tidak berdaya, dan dengan smartnya beberapa pemberontak itu pun menghampirinya. Dan tiba-tiba saja karena anggotanya banyak yang berkurang, maka dari itu Jamal pun meminta bala bantuan untuk melawan Navy SEAL dan suku Igbo. Sementara itu, Red yang tadi bertugas sebagai pemasang ranjau, kini sudah kembali ke barisannya. Letnan ditugaskan oleh kaptennya agar menyerahkan suku Igbo kepada para pemberontak. Karena jika tidak, hal itu dapat membahayakan dirinya maupun prajuritnya. Namun sayangnya, permintaan itu ditolak oleh Letnan juga prajuritnya atas dasar kemanusiaan. Hear what you guys have to say about it. That's all. Speak freely. I can't look at them like packages anymore. I can't lead them, sir. Let's get these people to safety. I'm good to go. You're doing the right thing. Thanks, fellas. Are we there yet?
Every time, let's go. Hustle, hustle, hustle. Di samping mereka melanjutkan ekspedisinya, para pemberontak kini sudah kedatangan bala bantuan. Dengan jarak yang tidak cukup jauh, terlebih lagi Nevisil membawa rombongan yang geraknya sangat lamban. Pasti tentunya mereka akan terkejar oleh para pemberontak. Selang kurang lebih 1 jam, Lek mendengar adanya pergerakan dan meminta untuk semuanya bersembunyi. LT, hold one. Selepas sniper berhasil dilumpuhkan, tanpa berpikir panjang beberapa rekannya langsung menghampirinya untuk memberikan penanganan. Sesaat setelah itu para pemberontak kembali menyerang dengan jumlah yang sedikit, dikarenakan bala bantuannya belum tiba. Nevisil berhasil melumpuhkan serangan dari gelombang pertama, tetapi akibat dari serangan yang dilakukan oleh para pemberontak itu, mengakibatkan korban jiwa dan korban luka. Salah satunya dari Nevisil yaitu Slow. Right? I get him. Don't worry. I got it. Red ditugaskan untuk memasang ranjau, dan dengan tembakan perlindungan, Red pun langsung menjalankan misi itu. Red yang dulunya adalah pemain parkour, tentunya hal itu dapat dengan mudah dilakukan oleh Red. Dan tidak berselang lama, beberapa pemberontak berhasil masuk ke dalam jebakan. Dalam serangan bertahan ini, Nevisil tidak melakukannya sendiri, tetapi Nevisil dibantu oleh beberapa suku Igbo yang berhasil merampas persenjataan maupun amunisi dari para pemberontak. Meskipun Nevisil adalah pasukan elit terkuat di dunia, tetapi jika Nevisil hanya berjumlahkan 6 orang saja melawan ratusan orang, tentunya Nevisil akan kewalahan juga. Untuk kemudian, Z pun meminta bantuan udara dan langsung dikonfirmasi. Letnan menugaskan untuk suku Igbo segera dievakuasi, sementara Nevisil di sini bertugas untuk menghambat pergerakan dari para pemberontak. Red gugur di medan laga, lalu berikutnya disusul dengan Flea. Di samping itu, akibat serangan dari RPG, imbasnya kini Dr. Lena pun pingsan dan wajib untuk dibopong. Nevisil maupun para pejuang dari suku Igbo harus terus mundur sembari melakukan serangan. Tidak sia-sia Letnan tertembak, karena dengan tertembaknya Letnan, hal itu membuat Dr. Lena terbangun dari pingsannya. Singkat waktu, mereka sudah sampai di dekat perbatasan. Letnan melihat Z tertembak, dengan segera ia pun memutuskan untuk kembali.
out. Oh, come on! Tak lama setelah itu, datang jet tempur dengan membombardir ratusan para pemberontak. Patience mewakili suku Igbo untuk berterima kasih kepada Letnan atas upayanya dalam menyelamatkan suku Igbo. Thank you. I will never forget. Great. Take care. This is Dr. Lena Kendrick, Captain. Over here, come on. Oh my God! Dari operasi ini, 3 orang Navy SEAL gugur di medan laga dan hanya menyisakan 4 orang dengan luka yang cukup parah, yang tentunya memerlukan perawatan medis. Dr. Lena wajar disukai banyak orang, terutamanya suku Igbo itu sendiri, karena Dr. Lena adalah salah satu orang yang sangat berjasa bagi suku Igbo atau etnis-etnis di Nigeria. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar.